Geser ke sana lagi. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Yang belakang kan. Awas jangan di ujung. Jangan di ujung jangan. Ya. Angkat saya angkat tinggal ke tinggi. Kuat. Sini. Terus. Sini. Ya. Angkat. Dua, bukan taruh, angkat. Angkat dulu. 2, 3. Tuh. Lewat. Sabar kepala belum sampai. Yo, sangat bisa. Kasih dulu. Kasih dulu. Sabar. Kasih maju ke depan. Sabar. Kasih maju ke depan. Satu kali nak kabin. Ini iya, tapi dipasangnya aman. Sudah. Kamu kasih maju jatuh langsung. Silakan. Nanti jatuh.
Tahu di situ sudah. Bagian. Ada panas ya. Atau di sini sudah. Tahu di sini. Atau yang seperti ini. Taruh itu seperti ini. Iya. Ya, oke siap. Yang berkata di seberang sana air mata telah baik. Romi membawa kita dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segera kami buka ibadah pemakaman di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami hari ini firman Tuhan menguatkan keluarga dan menguatkan kami semua yang hadir, sehingga kami tetap dihiburkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Itulah doa kami dan ucapan syukur kami. Sedia kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, kita lakukan pujian. Sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku Tuhan. Kau tolong padaku. Haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Haleluya, sidang duka yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam gereja. Tadi saya lihat kurang lebih 45 menit dan sekarang 3 jam saya khotbah di sini. Haleluya. Artinya mungkin 3 menit saja. Karena sudah berkepanasan. Tapi ada satu ayat yang sungguh memberkati kita. Mari kita sama-sama buka dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15 berkata demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin.
berharga di mata Tuhan. Seperti apa orang yang berharga di mata Tuhan? Ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab siang hari ini. Apakah dia orang yang sebagai seorang gembala, dia sebagai pimpinan jemaat, atau dia seorang yang kaya, dinamakan dia berharga kalau dia mati, ataukah dia pejabat tinggi, ketika dia mati dikatakan berharga, ya kan? Tapi kita lihat apa kata firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya simpulkan dari khotbah tadi Bapak Pendeta Robert Horrick. Pertama adalah kematian akan menjadi berharga jikalau kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Kematian akan berharga ketika saudara dan saya mengakhiri pertandingan dengan baik. Banyak orang berlatih, bergumul, dan bertanding, tapi ending dari pertandingan itu tidak membawa berkat untuk Tuhan. Sehingga saudara, kita lihat di sini banyak orang yang gagal, lempar handuk, ada banyak yang pindah organisasi gereja mungkin, atau pindah tidak mau mengembalai, dan seterusnya. Tapi kami percaya, orang yang bertanding, siapapun dia, bukan gembala sekalipun, dia jemaat biasa pun, engkau bertanding dalam pertandingan iman, itu engkau berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini, bagaimana dinamai orang yang berharga di mata Tuhan. Adalah kematian yang berharga adalah jikalau dia telah ada di garis akhir. Katakan garis akhir. Semua akan berlomba, tapi adakah kita sampai garis akhir? Ini jadi persoalan buat kita. Oleh sebab itu mari, pribadi lepas pribadi, pastikan diri kita untuk ada di garis akhir. Seperti Rasul Paulus berkata, aku sudah ada di garis akhir. Haleluya. Mama Gembala juga berkata, saya sudah ada di garis akhir. Luar biasa. Dan biarlah kita juga jadi umat bukan sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga yang saya simpulkan dari khotbah dari Bapak Pendeta Horrick adalah kematian menjadi berharga kalau dia memelihara iman. Katakan amin. Kalau seseorang bisa memelihara iman sampai akhir kehidupan dia, pasti, pasti malaikat Tuhan akan menjemput dia, dan dia akan ada di rumah Bapa yang bagi jemaat, keluarga yang ditinggalkan, jangan pernah berduka berkepanjangan. Firman Allah berkata, jangan seperti orang lain yang tidak mengerti akan firman Allah. Untuk menyambut Allah semesta alam, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Pendeta Baromi, maaf Kayomi, kita berdoa sebelum kita akan prosesi pemakaman. Mari kita duduk kepala. Ucapkan syukur kepada Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami sekalian. Kami percaya bahwa kekuatan kuasa firman-Mu akan menghibur kami semua, lebih khusus keluarga Simon Latofa dalam hari-hari hidup Tuhan. Dan itu kami berdoa, Roh Kudus menyertai firman itu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami adalah orang-orang yang selalu berpaut pada firman-Mu dalam menjalani kehidupan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah buat kami semua, pakai dengan tanda-tanda heran dan mukjizat, sehingga ada hujan pertobatan orang lain datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Prosesi pemakaman akan kami lakukan, dan kami berdoa minta tuntunan dari Tuhan bagi kami semua, sehingga prosesi ini dapat berjalan baik dan lancar demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sedang duka yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan menurunkan peti
jenazah ke dalam liang. Kita nyanyikan pujian Oh Yerusalem Kota Mulia. Selanjutnya saya persilakan para petugas untuk bisa menurunkan peti ke dalam liang. Hati Kesan Oh Yerusalem pelan-pelan. Itu yang ada yang nanti ada yang gitu, ada yang cabut kayu. Itu ya. Orang komando. Ada yang gitu. Satu, dua, tiga. Oke. Di sini, di sebelah sini angkat kuat. Kayu angkat. Oke. Bang, di sana. Di mana? Ya. Satu. Silakan Jamiri. Di sana. Atur. Belakang bro sini. Jangan lagi, jangan. Satu-satu belakang dulu. Angkat. Angkat yang belakang sini. Ya. Kita sini. Ya. Kurang depan bisa, kurang sana. Ya. Kurang depan. 1, 2, 3. Lagi, terus. Sudah. Ini kurang sini lagi. Lari. Belakang kurang sini. Belakang kurang sini. Sini sudah. Kurang lagi, kurang sini. Yang belakang sini. Wah, kejauhan. Lewat dikit. Hai, kejauhan lagi. Ini memang akan Yoga? Iya. Masalah sudah itu sudah. Ya sudah. 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 Yuk. Oke. lipat. Lipat juga. Bendera juga lipat. Bendera lipat. Baladi Tuhanku datang. Saya undang jemaat berdiri. Saya hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami.
Ketika seruan itu datang, hai anak manusia, hai anak Adam, kembalilah. Maka kami semua kembali. Kami mengaminkan firman-Mu bahwa Engkaulah yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Terpuji-pujilah. Tanah akan kembali kepada tanah, dan roh akan kembali kepada Engkau. Ucapan syukur kami beri, kami naikkan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, ya besar, ya besar. El Shaddai mulia. Ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Gembala, ibadah pemakaman di pekuburan ini telah selesai. Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada anak-anak, kepada majelis, kepada jemaat Ebenezer, dan kepada kami semua yang hadir di siang hari. Berkat-Mu tercurah penuh atas kehidupan. Ibadah ini selesai. Tuhan berkati kami semua. Akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi, kiranya anugerah, berkat, damai dan sejahtera yang turun dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Yesus Kristus Putra yang kudus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, tidak tinggal menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, esok dan seterusnya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pemakaman ini selesai. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ibadah di pekuburan ini selesai. Selanjutnya saya persilakan untuk petugas untuk menutup atau taruh triplex. Saya menyerahkan kepada yang bertanggung jawab untuk mengatur berantakan keras bunga. Tuhan memberkati kita. Balik. Jadi Oke. Salib dia berjalan, salib.
Baik, kita akan mengikuti perletakan karangan bunga. Yang pertama, mohon sedia dari Majelis Daerah dalam hal ini Bapak Pendeta Raul Kuring selaku Wakil Ketua B untuk meletakkan karangan bunga. Ya, bisa bantu Bapak? Iya, bisa. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Majelis Wilayah AB Pura. Dalam hal ini akan diletakkan oleh Bapak Pendeta John Tiranda. Kami silakan. Perwakilan dari gembala-gembala akan diletakkan oleh Bapak Pendeta Yafet David. Mewakili dari Perprim, Bapak Martin Tanan. Mewakili dari Perwak, Ibu Pendeta Muda R. Dusuli. Mewakili dari Pemprov, Saudara Ayu Kalapada. Mewakili dari Pelna, Bapak Pembantu Pendeta Anis Dudung. Sektor A, Ibu Ero datang. Sektor D, Ibu Devi Nade. Dewi. Ibu Dewi Nade. Coba ulang Ibu, panggil lagi. Ex Sekolah Minggu Mama Gembala, Ibu Rode Pakombo. Rode Pakombo. Ibu Rode Pakombo. Ada. Ex Pemuda, Ibu Ida Palulungan. Ibu Ida Palulungan. Ibu Ida Palulungan. Rode ada. Ya, Rode. Ex Jemaat Ebenezer, Ibu Bertaligi. Ketua RT atau RW, Bapak Fred Kaude, atau yang mewakili. Tidak ada. Bapak Iwan Ayomi, Iwan Ayomi. Bapak Rory Pande. Kami persilakan untuk meletakkan karangan bunga. Bapak, hormat apa?
Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada keluarga, utama dari anak kekasih, Gembala, Pendeta Pembantu dan Ketua Topa. Selanjutnya Bapak Ferry Simon. Ferry Simon. Ada. Selanjutnya Bapak Pendeta Boy Sumambo. Selanjutnya Junju Faitmar Umambo. Lucu, baik mampu. Baik, baik. Sini nak, sini nak. Selanjutnya kami panggil Sekretaris Jemaat Ebenezer Kota Raja untuk meletakkan karangan bunga. Selanjutnya Bendahara Jemaat Ibu Novi Dudung. Tinggal satu lagi. Sudah di luar kan? Masih ada lanjut aja nih. Lanjut. Lanjut, panggil ibu tadi. Panggil sudah. Selanjutnya bidang pelayan altar. Perwakilan dari bidang pelayan altar Bapak Ramot Manalu. Tulisan ibu, tulisan. Ketua PHRG Ibu Hira Mangapati, kami silakan untuk meletakkan baliho. Mohon kesediaan dan perwakilan dari keluarga Dudung. Keluarga duduk. Perwakilan dari keluarga besar Watopa, Ibu Dr. Pauline, kami silakan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, demikian peletakan karangan bunga. Selanjutnya kami serahkan kepada Sekretaris Jemaat GPD Ebenezer. Majelis saya dan seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani orang tua PKSKB pada hari ini dan seluruh jemaat Tuhan yang kami tidak dapat sebut satu persatu.
informasi ibadah buat kita sekalian bahwa pengucapan syukur akan dilaksanakan pada hari Senin. Pada hari Senin ya, kita lihat sama-sama hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 bertempat di GPD Indonesia Kota Raja pada pukul 6 sore. Tadinya hari Selasa, namun keluarga besar Sinos akan kembali pada hari Selasa, sehingga kita mengajukan ke hari Senin. Sekali lagi, ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, di tangan kita sudah ada hidangan makan siang. Dimohon kepada hamba Tuhan untuk mengatur doa makan siang sebelum kita untuk kita santap pada siang hari ini. Dan sebelum makan siang ada sumbangan kasih dari sektor A dan sektor B. Untuk itu kami persilakan sumbangan kasih sektor A, sektor B yang bertugas pada Bapak Kepala, Pak Pendeta Pembantu David. Mari silakan, ada kata-kata. Ya, puji nama Tuhan, kami dari sektor A ada memberikan sumbangan kasih untuk membantu keluarga yang ada. Kami percaya dalam segala hal, susah dan senang kita bersama, dan kita terus ada di dalam kasih Tuhan. Ya, selanjutnya sumbangan kasih dari sektor B, kalau ada. Pimpinan sektor B. Ya, baik, kalau belum siap nanti akan diserahkan setelah kita sambil makan siang. Puji Tuhan, kita akan makan bersama pada majelis Jumat. Kami mohon untuk memimpin doa makan siang pada Bapak Majelis Jumat, Bapak Beno Inggiri, untuk memimpin kita dalam doa makan siang. Baik, mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi kesempatan kepada Allah Surgawi, Bapa yang bernama Yesus Kristus, karena kenyataan kesempurnaan dari Allah kepada Bapa pada Muhammad keluarga Tuhan Yesus kami jadikan berkat seluruh kalinya menikmati berkat ini karena berkat Tuhan kita makanan yang telah mengucapkan saya tolong berkati dengan nama Tuhan menjadi kita tidak boleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah berdoa dan itu berkat dari Tuhan Haleluya amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mana yang di rumah sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, come on. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.